Sebulan setelah ibunya meninggal, Wati baru mengetahui bahwa rumah yang diwariskan ibunya masih punya hak tanggungan yang masih belum dilunasi selama 6 bulan. Untuk membayar itu, ia memutuskan untuk menyewakan kamar-kamar di rumahnya, dengan syarat hanya orang yang bernama T yang akan diterima. Ada 5 orang T yang menyewa rumah ini. Dengan dia, total ada 6 orang yang tinggal di sini sekarang. T yang pertama adalah Wati, mahasiswa tahun ketiga jurusan arsitektur, pemilik rumah yang membatasi diri dengan orang lain karena ia memiliki fobia takut mempercayai orang lain yang tidak ia kenal. T yang kedua adalah Tidet, mahasiswa tahun ketiga Fakultas Kehutanan. Dia sangat bermulut kotor, tapi dengan tanaman dia bisa sangat manis. Dia takut dengan cewek cantik. T yang ketiga adalah Tido, mahasiswa tahun ketiga Fakultas Musik. Sebenarnya namanya tidak seaneh ini. T yang keempat adalah Maiti, mahasiswa tahun keempat Departemen Ilmu Pangan. Dia sangat perfeksionis tapi takut dengan kabar baik. T yang kelima adalah Maiti, mahasiswa tahun ketiga dan penulis naskah terbaik dari jurusan seni komik. Berbeda dengan penampilannya yang keren, dia sangat takut hantu. Bahkan saat siang dia juga tetap takut. T yang keenam adalah Tilek. Dia tidak suka sendiri karena tidak punya saudara dan suatu alasan lain yang membuatnya tinggal di sini. Ada banyak aturan di rumah ini. Salah satunya tidak boleh membawa orang asing masuk ke rumah. Suatu pagi, datanglah seorang cewek bernama Ing. Dia mencari T. Saat hendak menelpon, dia kena air siraman tanaman oleh Tidet. Tidet ingin meminta maaf, tapi gejala fobianya muncul, jadi dia berusaha menghindar. Ing yang tidak tahu mengikutinya sampai Tidet pingsan di tengah halaman rumah. Tidet diangkut oleh teman-temannya. Ing pun bertemu dan berbicara dengan Tido untuk meminta kejelasan kenapa ia di-ghosting. Tido pun memberi alasan bahwa Ing kalau ngunyah tuh keras banget. Ing yang tidak terima dengan alasan itu pun cekcok dengan Tido dan meninggalkan tasnya yang berisi anjing. Seisi rumah juga tidak ada yang percaya sampai pada malam harinya, vas bunga milik ibunya Wati pecah gara-gara Tidet menahan Tido sambil mengunyah di depannya. Wati ingin mengusirnya karena dianggap bikin kacau saja. Tapi dia mengurungkan niatnya karena hari ini adalah hari ulang tahun Tido. Ulang tahun itu mengingatkan Wati akan kenangan bersama ibunya. T-Rex dan Maiti ingin membantu Tidet agar bisa sembuh dari fobianya. Maiti dan T-Rex pun mencoba berbagai cara, mulai dari berpura-pura menjadi cewek sampai mendatangkan cewek betulan tanpa sepengetahuan Wati. Tidet membuka penutup matanya, tidak muncul gejala. Mereka mengira itu berhasil, tapi Tidet tiba-tiba bilang kalau cewek itu tidak cantik. Tidet pun ditampar dan ditinggalkan. Malam hari, Maiti dan T-Rex membuka lemari rumah itu dan menemukan sebuah benda yang membuatnya terdiam. Episode 3 memperlihatkan masa kecil Tido, hubungan pertemanan, keluarga, dan kencannya yang penuh dengan hal-hal berisik. Ia berusaha mengatasi masalah-masalahnya itu. Dengan keluarganya, ia memutuskan untuk ngekos saja biar suasana sehari-harinya damai. Untuk pertemanan, dia menggunakan headset agar bisa mengatur apa saja yang ingin dia dengar. Untuk percintaan, dia sedang dekat dengan seorang cewek bernama Sonlab. Teman-temannya mendukungnya dan berencana mengundang Sonlab makan malam di rumah itu. Tentu saja tanpa sepengetahuan Wati lagi. Maiti dan yang lainnya menyiapkan dekorasinya, sedangkan Maiti menyiapkan makanannya. Makan malam bertema outdoor itu pun terlihat romantis. Sampai saat makanannya dibuka, ternyata isinya bubur yang sangat tidak sesuai dengan dekorasinya. Maiti bilang waktu itu ia sudah bertanya tentang mau menu apa. Tido tidak mendengarnya karena ia pakai handset, jadi ia dibuat saja makanan yang mudah untuk dimakan. Saat mereka makan, para tim membuat suara-suara berisik yang aman di telinga Tido agar kencan teman mereka lancar. Kencan pertama pun berhasil. Kencan kedua di bioskop juga lancar. T-Rex dan Maiti menyamar lalu berpura-pura alergi dengan mentega yang ada di popcorn, sehingga Sonlab mengurungkan niatnya untuk makan popcorn. Semuanya berjalan lancar sampai keesokan harinya Sonlab memutuskan Tido karena memarahi anak kecil dan wanita. Sonlab bilang, bukan laki-laki kalau marah atau bersikap kasar pada anak kecil dan wanita.
Tidot menceritakan itu kepada Tidet bahwa saat ia ingin membawakan hadiah untuk Sonlep, hadiahnya tidak sengaja jatuh dan tidak bisa diambil karena terhalang oleh beton yang sangat berat. Ada anak kecil lewat. Tidot minta tolong kepada anak kecil itu untuk makan es krim di dekatnya agar dia emosi sampai ia bisa mengangkat beton itu. Tapi Sonlep mendapatinya yang kelihatannya dia sedang marah-marah ke anak itu. Karena masih emosi, Tido juga bilang ke Sonlep, kenapa datang terlalu cepat, tidak menunggu saja di sana dan akhirnya dia pun diputuskan. Pembicaraan itu tidak sengaja didengar lagi oleh Sonlep yang ingin mengembalikan kado dari Tido. Dia bertanya kenapa Tido tidak jujur saja kepadanya supaya ia bisa mengerti. Sonlep membantu Tido untuk terbiasa. Parati menahan Tido di balik pagar. Lalu di belakang pagar itu Sonlep makan popcorn. Tiba-tiba Sonlep berhenti dan bilang, bukan cuma Ti yang harus menahan suara-suara itu, tapi Sonlep juga harus berusaha menahan untuk tidak membuat suara yang tidak disukai Ti dan membuang popcorn itu. Malam harinya, mereka minum minuman bersama-sama. Tido mulai terbiasa dengan Sonlep, dan mereka bisa saling menerima satu sama lain. Flashback masa kecil Mighty, yang sedang dihukum dan ditakut-takuti oleh ibunya yang menjadi awal Mighty sangat takut dengan hantu. Teman-temannya membantunya. Ia dilatih dengan payung hitam. It's okay sampai mereka semua harus menginap di tempat lain yang membuat Mighty harus tinggal sendiri semalaman di rumah itu. Ia berusaha mengatasi masalahnya sendiri. Lumayan berhasil, tapi ujung-ujungnya pingsan juga karena melihat seseorang yang dia kira hantu. Keesokan pagi, semuanya sudah kembali dan mengerumuni Mighty. Ia panik karena melihat orang yang dia kira hantu lagi. Kembaran ibunya Wati berbicara kepada Wati bahwa sekarang ia tidak sendiri lagi karena sudah memiliki teman-teman baik yang ada di sisinya. Wati harus berusaha menerima mereka juga sebagai teman yang sudah seperti keluarga sendiri. Tantenya juga memberitahu Wati kalau ayahnya masih hidup. Ibunya Mighty datang ke kosan, tapi Mighty bilang bahwa yang punya kosan tidak suka ada orang asing yang datang ke rumahnya. Ibunya Mighty pergi dengan perasaan sedih. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Wati. Ia menceritakan tentang kejadian barusan. Wati bilang datang saja, mana ada orang sekejam itu, tidak membiarkan ibu bertemu dengan anaknya. Dan anaknya juga pun pasti senang bertemu dengan ibunya. Ibu Mighty pun datang lagi. Tidet berjalan di kampusnya. Ia mengenang masa lalunya. Dulu ia pernah menyukai seorang cewek cantik bernama Cherry, tapi ditolak mentah-mentah. Katanya tidak mau karena Tidet gendut. Tidet yang frustasi berusaha mengubah dirinya. Ia jadi rajin olahraga yang membuatnya memiliki tubuh seperti sekarang. Tapi ada yang belum ia bisa atasi, yaitu ia jadi takut sama cewek cantik. Tidet tidak sengaja bertemu dengan Cherry, cewek yang menolaknya dulu. Sekarang keadaannya terbalik, Cherry tidak seperti dulu lagi dan gejala Tidet juga tidak muncul. Mereka memutuskan untuk kencan sehari. Saat akan berpisah, Cherry mengatakan kepada Tidet bahwa suatu hari nanti akan ada cewek yang menerima Tidet. Tidet pasti akan bertemu dengan cinta sejatinya. Di rumah, Parati mencari rambut. Awalnya cuma Tirek yang mencari, tapi satu persatu dari mereka datang membantu. Meskipun belum tahu itu untuk apa, tapi mereka tetap membantu. Malam hari saat Tidet sedang bersantai sambil main HP, dia mendapati seseorang yang kebingungan tentang tanaman,
dan berkonsultasi dengan Tidet. Kebetulan orang itu adalah teman Tilek yang pernah menampar Tidet. Tidet merekomendasikan agar tanamannya diberi vitamin. Mereka pergi membeli vitamin itu bersama. Pacar cewek itu, PC, dan melihat dia sedang bersama Tidet. Lalu cewek itu pun diputuskan. Mereka pun pergi dari situ dan tidak jadi membeli vitamin tanaman. Cewek itu bercerita bahwa itu bukan pertama kalinya ia diputuskan. Dalam bulan ini sebenarnya ia sudah putus beberapa kali. Dan tanaman yang hampir mati itu juga adalah pemberian dari mantannya. Kalau tanaman itu mati, maka ia akan diputuskan lagi. Daripada galau, Tidet dan cewek itu pun jalan bersama saja. Mulai dari foto-foto, makan bersama, ke bioskop, dan lain-lain, mereka menjadi dekat. Tidet juga suka sama cewek itu karena bisa membuatnya nyaman dan gejalanya tidak muncul jika di dekatnya. Tidet mengakui bahwa dia menyukai cewek itu apa adanya. Cewek itu pun senang karena ada orang yang menyukainya apa adanya. Flashback masa kecil Maiti. Tentang awal mula dia tidak suka mendengar kabar baik, juga tentang dia yang sudah berteman sejak kecil dengan Wati. ไงเราชื่อทีนะไงเราก็ชื่อทีเอ้าทำไมชื่อเหมือนกันเลยอะ Pertama kalinya Wati ikut makan bersama. Maiti memasak makanan kesukaan Wati. Mereka semua mulai dekat. Maiti mendapatkan telepon dari rumah sakit tentang kabar ibunya. Lalu ia pun pergi ke rumah sakit. Keesokan pagi Tilek membawa ayahnya ke rumah itu dan bilang bahwa ia membawa ayah Wati. Mereka adalah saudara. Tilek menunjukkan bukti DNA-nya. Flashback ke waktu Tilek menemukan sesuatu di lemari Wati. Itu ternyata adalah foto Wati waktu masih bayi dan orang tuanya. Tilek menjelaskan bahwa ayah mereka kehilangan ingatan. Makanya selama ini dia tidak mengenali ibunya Wati dan tidak pergi mencari Wati juga. Selama ayahnya sakit, ia dirawat oleh seorang perawat yang adalah ibunya Tilek. Wati bimbang apa harus senang atau marah, tapi ia memutuskan untuk tidak menerimanya dan mengusir Tilek dari rumahnya. Malam harinya, teman-temannya yang tidak setuju pun juga pergi dari rumah itu. Wati mengembalikan uang mereka semua. Beberapa hari kemudian, Wati didatangi oleh penagih utang. Dia dipukuli. Wati dibantu oleh teman-temannya yang tidak sengaja melihat saat ingin mengambil barangnya yang masih tertinggal. Tilek mengatakan kepada penagih utang itu bahwa dia akan membayar lunas semua pinjaman rumah. Setelah preman itu pergi, Wati diobati oleh teman-temannya. Mereka pun berdamai. Ayah Wati masuk rumah sakit dan butuh donor darah A. Tilek dan ibunya berdarah B. Mereka berdiam sejenak. Wati tiba-tiba bilang kalau darahnya A. Ia pun mendonorkan darahnya dan berbicara dengan ayahnya lagi. Scan di rumah Wati. Wati sudah mengakui bahwa Tilek bukan lagi hanya sekedar temannya, tapi juga adiknya. Tilek senang karena dia sekarang punya saudara. Maiti mendatangi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ia memberanikan diri untuk menerima kabar baik. Kondisi ibunya sudah membaik, hanya tinggal istirahat saja. Mereka semua kembali ngekos di rumah Wati lagi. Mereka menanam tanaman bersama-sama. Tanaman persahabatan. Mereka berfoto bersama, foto mereka dipajang di ruangan rumah Wati sebagai dokumentasi kenangan yang akan mereka ingat sampai kapanpun.